penyiksaan, dipukul segala macam. Wal ju'i, dibiarkan kelaparan. Wal atashi, dibiarkan kehausan. Hatta saral wahid minhum, sampai di antara mereka ya la yastati, ya wahid minhum, di antara mereka la yastati'u al-julusa, tidak bisa duduk, wala yadri ma yaqul, dan mereka tidak tahu apa yang bisa mereka katakan. Dari apa? Min syiddatil adab, dari kerasnya penyiksaan yang dilakukan oleh kabilah-kabilahnya. Yang keempat yang akan kita bahas adalah mimman udzibu Bilal, dan di antara mereka yang disiksa adalah Bilal bin Rabah, wa Ammar ibnu Yasir, Ammar bin Yasir, wa akhuhu, dan saudaranya, wa abu, dan bapaknya, wa ummuhu, dan ibunya, dan wa Khabab ibnu Arad, dan Khabab bin Arad. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan para penonton yang ada di rumah yang melalui live streaming, mungkin jika mempunyai kitab Khulasatul Nurul Yakin bisa dilihat bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan di yang tadi kita baca, kita mengulas sedikit terkait dengan penyiksaan ya, orang-orang Quraisy, ya, hal-hal yang menyakiti orang Quraisy terhadap Nabi. Dalam kitab ini kita, yang pertemuan yang telah lalu kita pernah bahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibnu Abi Mughith, dan Al-Walid ibnu Mughirah, yang mana Abu Jahal pernah melakukan hal yang sangat menyakitkan Rasulullah ya, sehingga turunlah surat Al-Lail ya, ayat 6 sampai ayat 19. Kemudian Abu Lahab paman Rasulullah sendiri, yang akhirnya Allah memberikan satu surat tersendiri buat pamannya Abu Lahab karena penentangannya terhadap dakwah Rasulullah. Kemudian Uqbah bin Abi Mughith ya, ini juga pemuka Quraisy yang tidak kalah menyakiti Rasulullah. Dan yang terakhir Al-Walid bin Mughirah, ini juga salah satu pemuka Quraisy yang juga sangat membenci Rasulullah, yang akhirnya turunlah surat Al-Mudaththir ya, terkait dengan bangsawan ini Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Namun Rasulullah senantiasa berjalan dakwahnya ya, makin banyak orang-orang yang mengikutinya, terutama di kalangan orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang budak ya. Dan ini pada pertemuan hari ini adalah terkait dengan penyiksaan ya, perlakuan orang-orang Quraisy terhadap sahabat Rasulullah ya. Di nomor yang pertama, lama ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Quraisy melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kokoh ya, semakin terhormat, mereka akhirnya menahan diri dari menyakitinya. Imtana'u an adzahu, mereka menahan diri. Segala hal yang mereka lakukan terhadap Rasulullah ternyata tidak menggoyahkan Rasulullah dalam berdakwah ya, tidak menggoyahkan. Salah satu sebab mereka tidak berani menyakiti Rasulullah secara langsung, secara fisik, adalah adanya jaminan dari Abu Thalib ya. Adanya jaminan dari Abu Thalib yang membuat orang-orang Quraisy, terutama pemuka-pemuka Quraisy, mereka enggan untuk menyakiti Rasulullah secara fisik ya. Karena pernah dilakukan oleh Abu Jahal ingin menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Ka'bah sholat. Kemudian Abu Jahal balik lagi karena apa? Saking ketakutan terhadap melihat onta
onta betina yang begitu onta jantannya begitu besar dan taringnya besar, yang ingin mencaplok ya bahasa kita, mencaplok kepalanya. Abu Jahal ketakutan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Apalagi yang kemarin Uqbah, ya. Uqbah senantiasa menghina ketika Rasulullah tawaf dicaci maki segala macam, diajak segala macam. Mereka tidak berani bahasa kita nyolek, ya. Hanya dengan ungkapan-ungkapan saja. Yang akhirnya Rasulullah berdoa, yang doanya dikabulkan, ya. Nah, dikabulkan semuanya, dan orang-orang itu dibinasakan setelah perang Badar. Ya. Sebelum perang Uhud mereka sudah binasa semuanya. Abu Lahab, ya, pamannya sendiri nggak berani menyentuh karena masih ada Abu Thalib, ya. Abu Thalib yang beri jaminan kepada Rasulullah. Dan nanti akan berbeda kisah ketika Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib, ya. Ya. Makanya nanti ketika kita masuk ke bab ketika Rasulullah dikepung, ya, ketika Rasulullah dikepung, ya, oleh orang-orang itu, Abu Thalib sudah tidak ada, sudah meninggal, ya. Nah, ini yang dilakukan mereka terhadap Rasulullah. Tetapi akhirnya mereka menahan diri, udahlah. Rasulullah senantiasa berdakwah terus sampai mereka melihat para sahabatnya, ya. Wa aqbalu ala ashabil biidza, ya. Mereka berpindah penyiksaannya, ya, terhadap para sahabat, khususnya wala siyaman al mustad'afin, khususnya para orang yang lemah. Walaupun Abu Bakar juga pernah, ya. Abu Bakar itu pernah sampai Abu Bakar itu bahasanya pengen hijrah pergi, ya. Nanti kita bahas setelah ini mungkin, ya, karena nanti pembahasannya ini terkait dengan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan Khabbab bin Ab. Abu Bakar pembahasan tersendiri, ya. Hatta Abu Bakar, ya. Karena orang-orang mustad'afin ini, orang lemah, nggak ada bisa nolong. Mereka rata-rata budak, para pekerja kasar, ya. Sedangkan yang menyiksa mereka para bangsawan, ya, yang mempunyai budak banyak, mempunyai kekuasaan, ya. Walaupun orang-orang Quraisy itu tidak mempunyai pemerintahan yang ini, ya, tidak mempunyai pemerintahan seperti halnya kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, orang-orang Habasyah yang punya raja, punya menteri, punya pasukan. Berbeda dengan orang Quraisy. Mereka punya bangsawan-bangsawan, kepala-kepala suku, yang mereka mempunyai tugas masing-masing, ya. Suku ini tugasnya apa, suku ini tugasnya apa, ya. Berbeda dengan mereka. Makanya penyiksaan ini terkait dengan kabilahnya masing-masing, ya. Di nomor yang ketiga, fa'akhadat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Jadi ketika di kabilahnya ada yang masuk Islam, maka kewajiban kabilah itu, pemimpin kabilah itu yang menyiksanya, menyiksa orang yang masuk Islam atau budaknya yang masuk Islam. Mereka berkewajiban untuk menyiksanya agar mereka keluar dari keislamannya, kufur, kembali ke agama nenek moyang mereka, ya. Dengan nambah bihabsi, ya, dengan dipenjara, penjara, dikurung, tidak bisa keluar, wal darbi, dipukul, disiksa, wal ju', dibiarkan kelaparan, wal atas, dibiarkan kehausan, hatta sara al wahid minhum, sampai salah satu dari mereka menjadi la yastati, tidak bisa ajlusan, tidak bisa duduk, saking beratnya yang mereka lakukan, siksa yang mereka lakukan terhadap para sahabat ini, ya, yang rata-rata mereka mustad'afin, ya, orang-orang yang lemah. Wala yadri ma yaqulu, ya, sampai mereka sampai bingung mau ngomong apa, karena mereka posisinya lemah, budak, pekerja kasar, ya. Kayak Khabbab bin Ad itu pekerja pembuat pandai besi, ya. Bilal budak, keluarga Ammar juga budak, ya, keluarga budak. Walaupun nanti, ya, kita akan bahas tentang Ammar, keluarga Yasir, Bilal dan Khabbab ini, ya. Mereka tidak bisa berkata-kata terhadap perlakuan yang mereka lakukan, penyiksaan para bangsawan yang lakukan pada mereka. Menyerah aja deh mereka. Sampai nanti di kisah-kisah yang akan saya bahas satu persatu tentang Bilal, Ammar dan Khabbab. Kemudian
Ya, ini yang keempat. Wa mimman udzibu Bilal. Dan di antara mereka yang disiksa adalah Bilal. Wa Amr ibn Yasir, dan Amr bin Yasir. Wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu, dan Khabbab bin Arad. Ya. Yang pertama adalah Bilal. Ya. Bilal adalah dalam kitab aslinya ya, kitab Nurul Yaqin Muhammad Al-Qudari Bek. Ini bangun pembahasannya tidak panjang lebar, karena kalau Bilal bin Rabah ini ada buku kisahnya tersendiri ya, cukup tebal segini ya, ada sekitar 200 sampai 300 halaman terkait dengan Bilal ya. Terkait dengan Bilal itu ada punya cukup panjang lebar ya. Bilal ini adalah budak ya, budak siapa? Milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Kemudian karena keislaman beliau ya, beliau orang Habasyah, orang hitam, orang Afrika ya, disiksa ya, dijemur. Kalau kita nonton film Bilal ada juga itu ya, kalau kita ada film Bilal itu, Masya Allah ya, itu gambaran saja. Cuma sayang satu, di film itu nggak ada kegiatan misalkan sholat atau tawaf ke Ka'bah, atau tidak ada ya, karena memang yang membuat juga bukan di kalangan kita ya, tapi karena memang kisahnya sangat heroik dan mungkin banyak inspirasi ya, terutama untuk kalangan orang-orang lemah, budak, dan orang-orang Afrika terutama, karena memang Bilal ini adalah keturunan Habasyah ya. Sampai-sampai Bilal mengucapkan ahad, ahad, ahad ya. Kalau kita lihat ceritanya, kisah tentang Bilal di padang pasir yang panas, kemudian diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian di perutnya diberikan batu yang besar, berat, panas berat ya. Bilal hanya cuma bicara ahad, ahad yang artinya Allah ya, Esa, Esa, Esa. Ini membuat lebih marah lagi ya, lebih marah Umayyah lebih marah lagi ya. Yang akhirnya di sini dikisahkan Abu Bakar mendatanginya, ya, mendatanginya, melihat apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal. Abu Bakar menawarkan. Ini yang uniknya kita. Abu Bakar bukan saya beli budak ini dengan harga segini, tidak. Tapi malah bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, berapa engkau jual budak ini? Ya. Ini adalah kesempatan Umayyah bin Khalaf untuk bisa mengambil harga yang berat, harga yang besar ya. Itu kedermawanan Abu Bakar ya, untuk membebaskan seorang budak Bilal, sampai mengatakan kau jual berapa budak ini. Artinya seberapapun harga yang diminta, Abu Bakar sanggup membayarinya, sanggup ya. Akhirnya Umayyah menyebutkan nominal yang cukup besar, kemudian Abu Bakar membayarnya, dan setelah dibayar dibebaskan. Mungkin Umayyah mengatakan, wah, daripada saya mempunyai budak yang Islam yang mencoreng mukanya di antara bangsawan lain, mendingan dah dijual saja dengan harga yang cukup besar ya. Toh ini budak hitam, tidak ada ini ya. Tapi subhanallah ya, dari Bilal bin Rabah inilah Rasulullah mengangkat derajat orang-orang terutama kalangan budak. Karena Rasulullah ya terkait dengan Bilal itu ada hadis khusus terkait dengan Bilal. Saya mendengar terompah Bilal bunyi di surga ya. Terompahnya udah kedengeran, Bilalnya ada di depannya, tapi terompahnya udah kedengeran ya. Ini membuktikan bahwa surga udah ada. Rasulullah ya, di antara para sahabat saya mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Itu salah satu keistimewaan Bilal. Sampai-sampai Bilal disebutnya apa ya? Muazzinnya Rasulullah. Ya, Bilal muazzin Rasul. Kalau kita lihat terkait dengan Bilal, saking rindunya Bilal kepada Rasulullah, azan pingsan terus. Ya. Saking rindunya Bilal bin Rabah terhadap Rasulullah, ketika azan pingsan, gak kuat, pingsan berkali-kali. Ya. Itu Bilal bin Rabah. Yang akhirnya terkait dengan Umayyah dan Abu Bakar ini turunlah surat. Di sini di surat Al-Lail ayat 14 sampai ayat 21 ya. Kalau Abu Jahal kemarin surat Al-Alaq ya.
nasiyatin kadzibatin khatin faliyat unadiya sanatun sabaniya, ya. Sampai kala la tuti wasjud waqtarib. Ini kan Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf ini di surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'andzartukum narun taladza. Maka kami akan fa'andzartukum, memperingatkan mereka, narun taladza, api yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, dan tidaklah masuk ke dalamnya kecuali illa ashqa, orang yang paling celaka lah. Ashqa inilah adalah Umayyah bin Khalaf. Paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan berpaling. Ya. Mendustakan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, ya, maknanya mendustakan itu enggak mengikuti, enggak mau. Wa tawalla, berpaling, enggak mau dengerin, enggak mau apa. Kemudian wasajujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka tersebut, ya. Atqa ini terkait dengan Abu Bakar, orang yang takwa. Abu Bakar sendiri juga ada hadis terkait dengan Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar, ya. Jikalau umat Islam digabungkan dari sekarang sampai hari kiamat dijadikan satu, masih berat imannya Abu Bakar, ya. Masih berat imannya Abu Bakar. Subhanallah, ya Abu Bakar, ya. Keutamaannya, Abu Bakar lah orang pertama, sahabat pertama yang masuk Islam. Dari tangan Abu Bakar lah Abdul Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi itu, Zubair bin Awam masuk Islam, ya. Dari tangan Abu Bakar inilah mereka yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang, bahkan orang-orang yang didakwai oleh Abu Bakar ini adalah orang yang masuk surga tanpa dihisab, ya. Termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa dihisab, ya. Subhanallah, ini Abu Bakar. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, malahu yatazakka, untuk membersihkan, ya. Beli Bilal bin Rabah, ya, untuk membersihkan, ya. Ini terkait dengan amal mal untuk zakat segala, untuk membersihkan, intinya zakat itu membersihkan. Kemudian wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Abu Bakar tidak mau menerima balasan apapun, ya. Bilal dibeli bukan jadi budaknya Abu Bakar, bukan, malah dibebaskan, ya. Tidak ingin mendapat imbalan dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari dia, dari Abu Bakar, ya. Ini langsung dibebaskan, Bilal bin Rabah, langsung dimerdekakan, maksudnya jadi manusia merdeka. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, namun dia memberi itu semata-mata karena keridhaan Allah yang maha tinggi. Rabbihil a'la wala saufa yarda, ya, wala saufa. Kalau kita dalam Al-Quran sering dengar sa dan saufa. Kalau sa itu akannya dekat, kalau saufa akannya nanti, dan kebanyakan nantinya itu di akhirat. Wala saufa yarda, dan nanti, sungguh nanti, yardo, Abu Bakar itu puas, ridho dengan apa? Amal-amal yang beliau lakukan, ya. Artinya apa? Abu Bakar mendapatkan surga balasannya. Nah, ini terkait dengan Bilal bin Rabah. Bukan hanya Bilal bin Rabah yang dibebaskan dari tangan Abu Bakar, ya. Ternyata di sini juga disebutkan, kalau di Khulasanul Yakin hanya Bilal, tapi kalau di kitab aslinya ini ada Abu Fuqaihah, ya. Ini budaknya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, ya. Sofwan itu anaknya Umayyah berarti, ya, tadi, ya. Umayyah bapaknya punya Bilal, anaknya yaitu Sofwan itu punya Abu Fuqaihah. Ini juga budak. Juga ada budak wanita, Zanirah. Ya, budak Zanirah inilah masuk Islam yang membuat Abu Jahal naik pitam. Sampai turun ayat yang khusus terhadap hari ini. Apa kata Abu Jahal?
tidaklah kalian heran melihat mereka, para sahabat dan para pengikutnya, seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu baik, niscaya mereka tidak akan dapat mendahului kami, artinya orang para bangsawan Abu Jahal dan untuk beriman kepadanya. Apakah pantas Zanirah mendahului kami mendapatkan petunjuk ini? Wah, ini kesombongan orang-orang para bangsawan ya. Kalau Rasulullah yang disampaikan itu baik, tentulah kita yang pertama kali masuk Islam gitu kan. Tapi itulah mereka ya. Watak-watak orang-orang yang membangkang terhadap para nabi memang seperti itu. Ya. Apakah ketika umatnya Nabi Soleh diperlihatkan onta keluar dari batu mereka beriman? Tidak. Malah membunuh onta tersebut. Ya. Malah dibunuh ontanya. Ya. Hanya gara-gara ada sumur ya. Sumur Nabi Soleh yang hari itu onta yang boleh minum itu ontanya Nabi Soleh ya tadi. Onta yang bunting keluar dari batu, padahal kan nggak mungkin. Ya, kalau secara akal nggak mungkin onta bisa keluar dari batu. Tapi orang-orang umat Nabi Soleh, ya Nabi Soleh, jika engkau seorang nabi, coba keluarkan onta putih lagi bunting keluar dari batu, batunya kelihatan. Kalau kita secara akal tidak mungkin. Tapi Nabi Soleh hanya berdoa kepada Allah, kemudian diperlihatkan. Tapi apakah umat Nabi Soleh beriman? Tidak. Ya. Bahkan mereka dari onta itu, ya satu kampung umat Nabi Soleh itu bisa minum air susu dari onta tersebut. Ya. Tapi itu ya, ada satu hari di mana ada sumur itu. Onta itu harus yang minum, yang lain gak boleh recokin. Onta itu. Ya. Makanya ketika Rasulullah dalam perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu Rasulullah berjalan, kemudian melewati Madian Soleh, ya, Madian Soleh. Karena orang-orang Arab itu kalau ke Syam itu bisa lewat situ, ya, Madian Soleh. Orang Arab itu paham, wah ini bangunan-bangunan dulu Nabi Soleh. Ya, mereka paham. Makanya ketika orang-orang Arab itu sering diceritakan tentang Nabi Soleh dan Nabi Hud. Ya, ketika Rasulullah di situ berhenti, mereka masak para sahabat. Udah masak nih, daging pakai air sumur-sumur itu. Apa kata Rasulullah? Jangan dimakan. Sampai tidak boleh dimakan. Makanan yang dimasak dengan air sumur itu nggak boleh dimakan. Kasihkan saja ke onta-onta, bawa ternaknya. Itu. Ini terkait dengan kejahatan, bukan kejahatan ya, penolakan orang-orang Quraisy, orang-orang bangsawan Quraisy terhadap Rasulullah, sampai akhirnya turun surat apa ini? Surat Al-Ahqaf. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kaana khairan ma sabaquna ilaihi wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalaulah sekiranya di Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Mereka katakan, ini dusta. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika mereka dikisahkan tentang Al-Quran, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanya dongeng-dongeng aja. Ya, hanya dongeng-dongeng, ini hanya syair, ini hanya segala macam. Ini hanya sihir, ini hanya syair, ini hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya. Karena memang Rasulullah menceritakan dongeng-dongeng, kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian Ashabul Ukhdud itu orang Arab itu paham sekali, Najran ya. Di surat Al-Balad itu. Karena rentang antara Ashabul Ukhdud dengan Rasulullah itu enggak jauh. Hanya berapa ratus tahun saja, ya, sama dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu sekitaran tahun 300-an Masehi. Rasulullah tahun 500-an. Jadi enggak jaraknya tidak jauh. Seperti ketika para wali songo dan sekarang kan enggak jauh. Mereka sangat tahu sekali cerita hal itu. Ya. Najran. Ya. Ini terkait dengan Bilal. Kemudian ada juga nih Abu Bakar juga memerdekakan Ummu Unais, ya. Ummu Unais juga Abu Bakar merdekakan. Ya. Yang selanjutnya terkait dengan Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ini yang akhirnya mengeluarkan satu ayat yang menjadi kaidah buat kita
ketika kita terpaksa untuk berkata kufur dalam keadaan kondisi tertentu, kita diperbolehkan. Ya, nanti di surat Al-Nahl ya. Al-Nahl ayat 106 itu nanti terkait dengan Ammar bin Yasir. Ya. Yasir ini sebenarnya orang Yaman ya. Makanya beda ya, Arab Yaman dan Arab Mekah itu beda. Kalau Arab Yaman itu rata-rata kulitnya agak gelap. Ketika kita melihat Arab Mekah Madinah itu putih-putih, ya, bersih. Keturunan Ismail. Ya. Ismail itu keturunannya nanti namanya Arab Musta'rabah. Ya. Percampuran orang-orang Ismail mana ya? Palestina ya. Nah, dari Ibrahim lah ya, orang-orang utara. Yang akhirnya bernikah dengan orang Yaman, ya keturunannya Arab Musta'rabah itu lebih putih, merah. Ya, kalau orang-orang Yaman rata-rata emang agak gelap, ya, agak gelap. Ya. Pada mereka keturunan Arab Qataniyah, ya, Qataniyah atau Aribah. Yang Qatan ini cucu dari Syam, anaknya Nabi Nuh. Ya, Qatan. Nah, ini nanti cikal bakal orang Arab Qataniyah. Nah, ini Yasir ini bapaknya Ammar ini merantau ke Mekah mengadu nasib dan bersahabat dengan Abu Huzaifah. Ya, Abu Huzaifah Al-Makhzumi kalau nggak salah ya. Abu Huzaifah Al-Makhzumi di sini tidak disebutkan ya. Jadi akhirnya Yasir dinikahkan dengan budaknya Abu Huzaifah ini. Namanya Sumayyah. Sumayyah ini juga ceritanya unik juga. Sumayyah ini sebenarnya perempuan yang harusnya mati. Kenapa? Karena bapaknya itu udah ngubur dia. Jadi ketika bayi ceritanya Sumayyah itu pernah dikubur, tapi bapaknya nggak tega, akhirnya diangkat kembali. Berbeda dengan adiknya Sumayyah. Ya, adiknya Sumayyah itu dikubur hidup-hidup. Ya, karena Sumayyah sendiri bercerita ya kepada Ammar. Ya, dulu saya melihat adik saya dikubur hidup-hidup. Bapaknya sampai bapaknya pegangan sama anaknya yang lagi dikubur. Adiknya Sumayyah. Ya. Itu jahilnya orang Arab. Mereka malu mempunyai anak perempuan karena kalau mereka posisinya orang-orang derajatnya rendah ya, para pekerja, para budak apalagi, mereka dijual belikan perempuan-perempuan itu ya. Tidak ada harganya, diperjual belikan. Seperti halnya dagangan, mereka menjadi budak. Mau dijual berapa modelnya ya. Malah dijadikan barang perjudian gitu kan. Ketika itu kejahilan orang Arab itu salah satunya itu. Ketika mereka berjudi, nggak ada harta, istrinya jadi taruhan. Ya. Mereka malu mereka. Ya. Ketika punya anak perempuan nanti bagaimana. Nah, ini Sumayyah ini yang selamat. Ya. Pertanyaannya sebenarnya kenapa bangsa Arab masih banyak perempuan ya waktu zaman itu? Ya karena memang para bangsawan, kalau bangsawan beda. Kalau bangsawan mereka kadang rata-rata menjaga anak perempuannya, ya, bangsawannya. Dan tidak semua mungkin kayak tadi Sumayyah bapaknya tidak tega, akhirnya diselamatkan Sumayyah. Nah, kembali ke Ammar bin Yasir ya. Karena ini keluarga Sumayyah itu budak ya, Ammar bin Yasir itu mereka dikurung ya. Kalau kita lihat filmnya ada, itu cuplikan dari film Umar bin Khattab itu ada ya terkait dengan penyiksaan Ammar bin Yasir. Jadi pertama yang disiksa adalah Sumayyah karena beliau budak. Ya, budak ya. Kemudian disiksa yang akhirnya Abu Jahal saking sebelnya dengan Sumayyah ditusuk dari bawah. Tusuk. Ya, itu Sumayyah. Kemudian Yasir melihat istrinya dibunuh, dia juga dibunuh juga. Ini yang dua orang ini yang kita sebut dengan orang yang pertama syahid di dalam Islam. Itu antara Yasir dan Sumayyah. Kalau Ammar, nah Ammar ini selamat. Ya. Ammar ini selamat. Ya. Ini Ammar itu pakai baju besi, ya, baju perang ya. Terus dijemur, panas sekali ya. Udah baju besi dijemur di tempat yang panas, kebayang deh ya.
Dan ini ternyata dilakukan oleh orang Israel. Saya pernah baca ya, salah satu penyiksaan penjara Israel itu mereka dimasukkan ke peti besi kemudian dijemur. Saya pernah baca itu penyiksaan penjara-penjara di Israel yang menangkap orang-orang Palestina itu salah satunya adalah dimasukkan peti besi kemudian mereka dimasukkan ke dalam situ dan dijemur. Tersiksanya Masya Allah. Kebayang lah ya, kayak di oven kan. Ya, dan mungkin terinspirasi dengan hal ini gitu kan. Wallahu alam. Ya. Kemudian akhirnya Ammar bin Yasir kan disuruh mengatakan kalimat kekufuran ya, demi Lata, Uzza, Hubal kayak gitu. Nah, akhirnya Ammar enggak kuat ya. Kemudian berkatalah seperti itu, kalimat kekufuran. Di sini tadi disebutkan kalimat kekufurannya apa? Ya. Terus apa kata Rasulullah? Orang-orang muslim ketika mengetahui hal itu, Ammar telah kafir. Kemudian Rasulullah jawab bahwa Ammar dipenuhi oleh iman mulai dari atas kepalanya hingga ujung kedua telapak kakinya ya. Akhirnya turun surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman ya, dia mendapatkan keburukan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman ya. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka keburukan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi inilah yang menjadi kaidah ketika seseorang dipaksa untuk kafir dan akhirnya dia bahasanya nyerah, tapi dalam hatinya masih dalam keimanan. Ya, seperti contohnya Ammar bin Yasir. Berbeda ketika ya dia melapangkan dadanya untuk kekafiran. Ya udahlah saya kafir aja itu. Kalau Ammar pura-pura demi keselamatannya. Karena apa? Saudaranya meninggal, ibunya meninggal, suaminya ya, bapaknya Yasir juga meninggal di depan matanya ya, di depan matanya. Insyaallah ya. Ini yang terkait dengan Ammar bin Yasir. Yang ketiga Habab bin Ard ya, Habab bin Al-Ard ya. Beliau adalah pekerjaannya pandai besi ya, pandai besi, membuat pedang, membuat segala macam tempat dari besi. Dan ini Rasulullah sering mengunjungi beliau ya, sering mengunjungi beliau sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi. Rasulullah rutin datang, beliau sering bertemu dengan beliau. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, terdengarlah ya berita hal itu kepada Habab bin Ard. Habab al-Ard ini akhirnya masuk Islam ya, masuk Islam. Dan ini ada perbincangan ya, dialog antara Habab bin al-Ard dengan Rasulullah ya. Tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Ini permintaan Habab terhadap Rasulullah. Bisa saja sebenarnya kalau Rasulullah berdoa kepada Allah, kemudian orang Quraisy dihabiskan, bisa saja gitu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Yasta'jilu biha alladziina aamanu biha walladzina la ya'manuna biha. Mereka ingin disegerakan kiamat. Ya. Dan mereka orang yang tidak mengimani hari kiamat, atau ketika mereka Allah mudah saja ketika sauran wahidan dengan satu kali hembusan angin mereka bisa dihancurkan. Rasulullah bisa saja seperti itu. Tapi inilah yang harus dilewati oleh Rasulullah agar bisa mendidik para sahabatnya dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah ya. Mereka berdakwah, mereka bersabar ya. Sampai-sampai ketika di Madinah kalau nggak salah ya, ada sahabat itu, sahabiyah datang, ya Rasulullah, doakan saya sembuh dari ayan. Tahu ayan ya? Bisa saja Rasulullah mendoakan, tapi apa kata Rasulullah? Kalau engkau bersabar dan ketika kambuh ayan bisa menutup aurat, balasanmu surga. Bisa saja Rasulullah langsung mendoakan disembuhkan, tapi Rasulullah tidak. Jika engkau bersabar terhadap sakit itu dan bisa menutup aurat ketika kumat, kan kadang ayan kumat gitu ya, kejang-kejang kan, keluar busa kayak gitu.
epilepsi ya, bahasanya epilepsi. Ayan, epilepsi. Apa kata Rasulullah? Berdoa. Bisa saja gitu. Atau ketika Rasulullah ke Taif, ya, ditawarkan malaikat penjaga gunung, ya Muhammad Rasulullah, boleh nggak saya timpakan gunung ini kepada orang Taif? Apa kata Rasul? Dah, biarkan. Mungkin anak cucu mereka akan masuk Islam. Inilah yang akan kita lalui juga kan sama. Ketika kita berdakwah di masjid ya, subhanallah kemarin kita datang banyak ramai. Tapi mungkin di antara kita ya masih ada di rumah segala macam. Itu ketika kita ngadain acara ada yang berjibir segala macam, pasti ada gitu ya kan. Ada omong-omongan kayak gitu, ada yang ini kita masih mending belum kena teror, belum kena apa gitu kan. Ya, di tetangga kita mungkin ada apa namanya hilang motornya segala macam. Yang kata Pak RW mengatakan kalau ngambil di masjid orangnya ikhlas gitu kan. Nah, itu cobaan kita. Cobaan ketika kita bisa istiqomah dalam agama ini gitu kan. Ya. Nah, kembali ke Khabbab bin Auf. Nah, apa yang dilakukan orang Quraisy ya, terhadap Khabbab yaitu ditusuk dengan besi panas. Ya. Udah selesai ya? Jam berapa? Azan ya? Oke. Insyaallah ya, nih Khabbab bin Auf ini sebagai penutup pembahasan kita. Ya. Dan kisah Khabbab bin Auf ya, mengakhiri pembahasan terkait dengan perlakuan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat ya. Walau nanti insyaallah di minggu depan saya akan singgung sedikit tentang Abu Bakar ya. Ya, ada Abu Bakar ini subhanallah saya juga baru baca kisah ini ya. Karena di kitab Sirah Nabawi yang lain Abu Bakar tidak ada kisahnya, tapi di kitab ini menurut yakin ada pembahasan terkait dengan Abu Bakar yang ingin hijrah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas di malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa menambah hasanah keimanan kita, mengetahui perjalanan dakwah Rasulullah ya, mengetahui bagaimana kejadian-kejadian yang karena subhanallah tidak ada kisah yang lebih terperinci, tidak ada teks sejarah yang lebih terperinci dibandingkan dengan kisahnya Rasulullah ya. Tidak ada sejarah yang lebih terperinci daripada sejarahnya Rasul, dan itu mutawatir bersambung terus dalam kisah-kisahnya. Dan itu mungkin salah satu kelebihan bangsa Arab terkait dengan menjaga hafalan ya. Mereka hafalannya kuat ya. Mereka orang-orang ummi, mereka tidak biasa membaca, tapi mereka mengandalkan kemampuan menghafal, mengetahui hal-hal itu. Ya, subhanallah ya. Kita tutup baca alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.